Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah cerita kiriman dari saudara kita asal Semarang, yaitu Fadil. Sebelumnya makasih Fadil sudah berbagi cerita untuk saya bawakan di sini. Jadi Fadil pada bulan Januari 2017 silam melakukan pendakian ke Gunung Ungaran yang memang letaknya ini saat itu nggak jauh dari rumahnya. Fadil saat itu melakukan pendakian mendadak karena dia bilang dia habis diputusin sama pacarnya tanpa alasan yang jelas. Jadi dia saat itu mendaki sendirian atau solo hiking untuk menenangkan diri karena habis sakit hati. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar saya tetap semangat untuk terus belajar dan mengembangkan channel ini biar bisa tetap membawakan kisah-kisah dari saudara-saudara kita di luar sana. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, sore itu Fadil sebenarnya sedang seneng karena dia baru aja gajian dan berencana untuk ngajakin ceweknya jalan sama makan-makan. Akhirnya Fadil pun sepulang kerja langsung menuju ke rumah ceweknya. Tapi saat tiba di rumah ceweknya ini, Fadil justru diusir, disuruh pulang sama ceweknya ini. Fadil saat itu bingung, dia ini salah apa kok tiba-tiba ceweknya ini kayak gitu ya ke dia. Fadil pun terpaksa pulang saat itu, tapi di tengah perjalanannya Fadil memutuskan untuk putar balik lagi ke rumah ceweknya karena dia ini benar-benar gak ngerti salah dia ini apa kok sampai kayak gitu kejadiannya gitu. Dan pada saat dia sampai di depan rumah ceweknya, di situ Fadil kaget karena dia sudah melihat ceweknya sedang bermesraan dengan cowok lain di ruang tamunya. Barulah di situ Fadil ini sadar kalau memang sebenarnya dia ini nggak salah apa-apa. Fadil pun saat itu pulang ke rumah dalam keadaan yang ya sangat sakit hati ya, karena habis mengalami hal kayak gitu, yang kemudian sesampainya di rumah dia ini rebahan di kamarnya, tapi selama dia rebahan ini perasaannya nggak bisa tenang karena terus-terusan teringat dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Fadil terus coba untuk menghibur diri dengan lihat TV kayak gitu, chat teman-temannya dan lain-lain, tapi ternyata itu sama sekali tidak membantu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi aja ke Gunung Ungaran, kali aja dia bisa tenang hatinya saat dekat-dekat dengan alam ya. Dan kebetulan memang Gunung Ungaran ini tidak terlalu jauh dari rumahnya. Fadil pun malam itu juga segera bersiap-siap, dan dia ini benar-benar bawa alat seadanya ya, karena memang dia bukan pendaki gitu loh. Dia cuma orang biasa yang pengen nenangin diri aja di gunung ya. Selesai siap-siap, Fadil saat itu langsung tidur, dan esok paginya sekitar habis subuh Fadil
memutuskan untuk berangkat ya. Pada saat itu dia memilih jalur via Jimbaran atau mungkin lebih sering dikenal dengan jalur basecamp Mawar ya, atau pos Mawar. Karena ya emang jalur itu yang paling dekat dari rumahnya. Sesampainya di basecamp, Fadil pun langsung mengurus perizinan ya. Dan setelah selesai ngurus perizinan dan lain-lain, dia memutuskan untuk langsung berangkat saat itu juga. Fadil pun mulai jalan sebenarnya pada saat itu, tapi baru saja beberapa meter dia jalan, dia sempat bingung karena dia mikir kalau dia jalan sendirian ya sama aja dia bakal inget-inget juga dengan kejadian kemarin gitu. Fadil pun saat itu akhirnya bingung karena dia pengennya ini ada teman ngobrol selama pendakiannya ini, biar dia bisa lupa dan terhibur dengan masalahnya. Akhirnya hampir setengah jam Fadil ini cuma diem aja di situ, kayak mau lanjut iya apa enggak, kayak gitulah, ragu itu hatinya. Sambil pikirannya ini masih kalut ya, masih inget-inget sama yang kemarin gitu. Sampai akhirnya dia melihat ada pendaki lain yang juga mau memulai pendakian. Fadil bilang saat itu sepertinya pendaki itu emang benar-benar pendaki yang pro, karena dia ini bawa carrier yang cukup besar dengan pakaian yang memang pakaiannya ini udah ala-ala pendaki profesional lah. Fadil pun pada saat itu lega hatinya karena dia akhirnya bisa juga ada barengan untuk muncak gitu. Pada saat pendaki itu dekat, Fadil sebenarnya mau menyapa, tapi ternyata pendaki itu udah nyapa duluan ke Fadil gitu. Mau naik mas, sendirian aja ta, kayak gitu. Fadil pun saat itu menjawab, oh iya mbak, sendirian aja. Lah mbaknya kok juga sendirian gitu. Iya mas, emang saya ini seringnya daki sendiri, kemana-mana juga sendirian gini mas. Singkat cerita, mereka pun akhirnya perkenalan saat itu, dan pendaki itu mengaku bernama Mega ya. Mereka pun akhirnya selesai kenalan dan ngobrol-ngobrol sebentar, mereka memulai pendakian bareng. Karena saat itu Fadil ini jujur bilang ke Mega kalau dia baru pertama kali ini mendaki gitu. Mereka akhirnya jalan terus saat itu, dan di sepanjang perjalanan Fadil banyak sekali mendengar cerita dari Mega ini soal pendakiannya di gunung-gunung lain ya. Yang akhirnya membuat Fadil ini lambat laun lupa dengan masalahnya dan sakit hatinya itu. Bahkan beberapa kali Fadil ini sempat terpeleset saat itu, karena sepatu yang dia pakai ini memang bukan sepatu yang untuk naik gunung sebenarnya gitu. Jadinya emang licin, tapi Mega ini selalu menolong Fadil saat dia terpeleset dan kayak ngasih semangat terus itu loh. Udah nggak apa-apa, ayo naik terus, saya naik, kayak gitu. Mereka pun terus berjalan saat itu, dan ada satu hal yang saat itu sebenarnya aneh dan sama sekali nggak dirasakan oleh Fadil. Jadi Fadil itu selama perjalanannya dari base camp ini tidak menyadari kalau mereka baru sampai di pos 1 ini jam 1 siang. Padahal mereka udah jalan dari pagi hari gitu. Sementara sebenarnya dari base camp ke pos 1 ini hanya perlu waktu 15 sampai
20 menitan gitu. Tapi Fadil saat itu mungkin karena dia pemula, akhirnya dia nggak tahu dan nggak curiga sama sekali gitu. Sesampainya di pos 1, Fadil ini benar-benar ngerasa kelelahan karena dia udah ngerasa jalan seharian saat itu. Padahal mungkin mereka ini emang gimana ya, kayak disesatkan sampai jalan sampai segitu lamanya gitu. Fadil pun saat itu bilang ke Mega ya, Meg, gila ya, ternyata capek juga muncak-muncak kayak gini. Di situ Mega ini cuma senyum aja sambil kayak mengamati di sekitar area pos 1 ini. Fadil karena lapar, akhirnya dia mulai makan perbekalannya. Dan saat dia ini menawarkan ke Mega, Mega menolak dan bilang dia masih kenyang ya saat itu. Mega ini cuma menerima air minum aja dari Fadil. Disitulah lambat laun mulai muncul kekaguman Fadil ini ke Mega, karena menurut Fadil Mega ini udah cantik, gak manja, dan selalu ngasih semangat gitulah ke dia gitu. Selesai istirahat, mereka pun lanjut lagi jalan, dan gak lama, sekitar setengah jaman lah, mereka sudah sampai di pos 3. Lagi-lagi Fadil karena nggak tahu, dia nggak sadar lagi ada keanehan yang menimpa mereka gitu. Karena sebenarnya mereka sama sekali belum melewati pos 2 gitu. Tapi karena Fadil ini kayak gimana ya, udah terpesona lah sama Mega ini, Fadil jadi kayak kurang memperhatikan gitu loh di sekitarnya. Jadi fokusnya ini ke Mega terus. Sementara di pos-pos pendakian ini sebenarnya ada tulisan yang menunjukkan itu pos berapa gitu. Dan pada saat sampai di pos 3 ini, Fadil nggak tahu kenapa dia ngerasa benar-benar sangat kecapean ya. Bahkan dia ini sampai mengeluh kalau kakinya ini nyeri kalau buat berdiri gitu. Di situ Mega ini bilang, kamu capek kan? Udah tidur aja, nggak apa-apa, aku tungguin kok. Nanti kalau udah enakan lanjut lagi perjalanan kayak gitu. Fadil pun makin kagum dengan Mega karena dia ngerasa kok Mega ini tahu gitu loh apa yang dia rasakan. Akhirnya Fadil pada saat itu dengan senang hati ya, akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Mega, dan dia pun akhirnya tidur di saat itu. Entah berapa lama Fadil ini udah tertidur saat itu, sampai Fadil ini mimpi tiba-tiba. Jadi Fadil ini mimpi kalau dia ini sedang duduk di pos 3 ini bersama Mega. Mereka di situ ngobrol-ngobrol asik banget gitu loh kayaknya. Dan di tengah-tengah obrolan mereka ini, pada saat Mega menoleh ke arah Fadil, muka Mega ini seperti meleleh dan berubah jadi tengkorak gitu. Di situ Fadil ini kaget sekali sampai dia ini terbangun dari tidurnya gitu. Dia bangun dengan terengah-engah lah kayak gitu, sambil badannya ini berkeringat semua, dan ternyata saat itu hari sudah mulai gelap ya. Fadil akhirnya melihat jam tangan, ternyata sudah jam 5:30 sore, tapi Mega sudah nggak ada di situ. Fadil ini coba memanggil-manggil Mega, tapi nggak ada jawaban sama sekali.
Awalnya Fadil ini ngira kalau Mega ini lagi buang air apa kemana gitu, entah cari tempat buat foto apa gimana, tapi dia juga mikir ini kan udah gelap masa mau foto gitu. Akhirnya Fadil di situ memutuskan untuk menunggu Mega di pos 3 ini. Dan Fadil ini akhirnya mulai panik ketika sudah mulai jam 7 malam, udah mau jam 7. Dia mulai panik dan mulai sadar kalau dia ini udah nunggunya kayaknya kelamaan. Tapi Mega nggak juga kembali pada saat itu. Fadil ini akhirnya coba lagi untuk memanggil-manggil Mega saat itu, bahkan dia ini sampai teriak-teriak, tapi nggak ada jawaban juga. Akhirnya Fadil ini karena hari udah gelap banget, dia mengambil senter di tasnya dan memutuskan untuk jalan lagi ke atas. Dia mikir kali aja Mega tadi duluan karena kelamaan nunggu dia tidur, akhirnya dia duluan gitu. Ini dia jalan terus saat itu, dan setelah sekitar 15 menitan dia jalan, sampailah dia di perkebunan teh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Ungaran ini memang kalau ke Gunung Ungaran via Pos Mawar ini kita akan melewati base camp, kemudian pos 1, pos 2, pos 3, dan setelah pos 3 ini kita akan melewati perkebunan teh dan baru lanjut lagi ke arah puncak, kayak gitu lah. Fadil pun setelah sampai di perkebunan teh ini, dia mikir mungkin Mega kayaknya ada di sekitar sini deh. Karena Fadil mikir ya cuma di perkebunan teh ini tempat yang paling enggak itu dia ngerasa aman buat sendiri, apalagi Mega ini cewek ya. Jadi Fadil ini mikir mungkin Mega ini ada di sekitar perkebunan ini. Masa iya dia mau muncak sendirian gitu malam-malam gitu. Fadil akhirnya memutuskan untuk coba memutari area perkebunan teh ini sambil kembali memanggil-manggil Mega di situ. Agak lama dia muter-muter di perkebunan itu sambil terus manggil-manggil Mega, sampai akhirnya Fadil mendengar Mega ini kayak ngomong dari jauh, "Dil, aku di sini," kayak gitu. Kayak dari sisi seberang perkebunan yang agak jauh gitu, karena suaranya ini kayak suara yang jauh banget tapi menggema kayak gitulah. Akhirnya Fadil menjawab saat itu, "Kamu sebelah mana?" gitu. Aku samperin. Ada jawaban lagi dari Mega saat itu, "Aku di sini," gitu. Seperti di arah depannya Fadil. Akhirnya Fadil karena hatinya seneng gitu, dia setengah berlari ke arah sumber suara itu. Fadil ini setengah lari ini lama banget, gak tahu kenapa dia ngerasa ini perkebunan kok luas banget, itu gak sampai ujung gitu loh. Akhirnya dia terus jalan cepet sambil setengah berlari gitu, tapi agak lama dia jalan, lagi-lagi dia dengar suara Mega, "Aku di sini, Dil," kayak gitu. Tapi kali ini suaranya dari belakang Fadil gitu. Fadil akhirnya berhenti saat itu dan kebingungan tuh. Tadi di depan, sekarang kok di situ lagi. Masa iya aku harus kembali ke arah situ lagi, udah jauh ini kan. Akhirnya mau gak mau Fadil ini balik arah karena dia yakin suaranya ini sumbernya dari belakang dia gitu. Balik arah lagi, dia jalan agak cepet, setengah lari lagi gitu. Sambil dia ini masih semangat lah karena akhirnya bisa ketemu Mega lagi lah. Baru beberapa meter Fadil ini jalan ke arah sebaliknya ini, dia udah dengar suara Mega lagi, "Aku di sini," gitu. Kali ini suaranya dari sebelah kanan Fadil gitu. Akhirnya dia ini gimana ya, setengah bingung, tapi ya dia ikutin aja gitu sumber suaranya. Dia akhirnya belok ke arah kanan gitu. Lama lagi dia jalan ke arah kanan, kayak perkebunan ini kayak nggak ada ujungnya gitu loh.
Agak lama dia jalan, lagi-lagi dia dengar lagi suara Mega. Loh, kamu ngapain ke situ? Aku di sini gitu. Fadil ini karena udah kecapean banget, dia bilang saat itu, udah kamu aja yang ke aku sini, aku bingung kamu ini dari arah mana gitu loh. Aku dari tadi udah jalan jauh nggak ketemu kayak gitu. Akhirnya Fadil ini balik lagi, tujuannya ini dia mau ke arah jalur lagi lah, biar nggak terlalu jauh tersesat di perkebunan karena dia ngerasa dia udah masuk terlalu dalam. Tapi pada saat dia balik badan mau ke arah jalur ini, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak dengan muka hitam dan mata yang merah menyala gitu, persis di depan dia saat balik arah gitu. Fadil ini saking kagetnya nih, badannya ini sampai kaku, kayak mulutnya ini sampai kayak gak bisa ngomong gitu loh. Dia takut banget saat itu dan akhirnya Fadil ini pingsan. Dan pada saat Fadil ini pingsan, dia ini seperti mimpi lagi. Jadi pada saat pingsan dia mimpi dia ada di perkebunan teh itu, tapi saat itu siang hari dalam mimpinya ya. Dan dia ini seperti berlari gitu. Dia kayak lari dikejar-kejar sosok kuntilanak yang tadi menampakkan diri di depannya sampai dia pingsan ini. Jadi Fadil ini lari karena ketakutan dan dikejar oleh sosok kuntilanak ini, dan sosok kuntilanak ini bilang kalau, Dil, aku ini Mega, kamu ngapain lari gitu. Fadil dalam mimpinya ini bilang gitu, bukan, kamu bukan Mega, kamu bukan Mega, kamu setan, kayak gitu terus. Lama banget gitu dia mimpi kayak gitu terus sampai akhirnya Fadil ini seperti ada yang menampar-nampar mukanya, dan saat dia sadar dan membuka mata, ternyata itu adalah salah satu pekerja di kebun teh ini yang saat itu mau kerja pagi-pagi, tapi dia melihat Fadil tergeletak di perkebunan itu. Jadi pekerja ini awalnya ngira ini Fadil ini udah meninggal, tapi setelah coba dicek ternyata badan Fadil ini masih hangat, dan akhirnya dia coba untuk sadarkan di situ. Akhirnya Fadil sadar. Saat Fadil sadar ini, dia masih dalam keadaan yang sangat ketakutan karena begitu dia membuka mata, dia ini langsung mundur-mundur gitu badannya sambil ketakutan gitu. Akhirnya salah seorang pekerja kebun ini tanya ke dia, loh, Mas ngapain tidur di sini gitu loh? Kok nggak di pos bawah aja, itu di pos 3 gitu, kok malah tidur di kebun teh gitu. Fadil saat itu akhirnya baru sadar kalau memang itu udah pagi dan mereka ini yang ada di depannya ini emang pekerja di kebun teh itu, dan Fadil nggak berani menjawab saat itu. Dia coba tanya ke pekerja itu, ini jam berapa bu gitu, karena pada saat itu jam Fadil ini pecah ya dan mati gitu. Ibu itu bilang, ya mungkin jam 6-an mas, soalnya saya dari rumah ini berangkat jam 5 tadi gitu. Akhirnya Fadil tanya lagi, kalau ke arah jalur pendakian kemana ya bu? Ibu-ibu menjawab, ini mas nanti lurus aja, nanti belok kanan gitu loh, ikut aja, nanti itu ada jalan setapak yang bisa diikuti ya. Dan salahnya Fadil, dia tanyanya ini kurang detail ya, karena sebenarnya Fadil saat itu benar-benar ketakutan dan mau turun ya. Tapi karena dia tanyanya cuma tanya jalur, ibu-ibu ini ngira kalau Fadil ini mau muncak gitu, jadi ditunjukkan arah ke puncak gitu loh. Fadil saat itu mungkin karena fokusnya ini udah kemana-mana, dia ketakutan kayak nggak bisa mikir juga. Akhirnya dia cuma mengikuti aja apa yang dikatakan oleh
ibu-ibu tadi. Akhirnya dia terus kembali ke jalur dan mengikuti kata ibu tadi. Dia mengikuti jalan setapak yang pikirannya ini jalan turun gitu loh. Tapi setelah sekitar setengah jam dia berjalan, dia baru sadar kalau jalannya ini terus nanjak, dan itu artinya dia malah mau menuju ke puncak. Padahal kondisinya dia saat itu sudah sangat ketakutan. Akhirnya mau nggak mau dia balik arah dan agak keburu-buru lah kayak gitu. Dan singkat cerita akhirnya dia bisa sampai kembali di bawah walau agak lama, karena dia susah membedakan jalur ketika malam dan siang gitu. Sesampainya di bawah, sampai di base camp ini, Fadil ini seperti kayak orang gimana ya, kayak orang shock lah. Sampai petugas di situ tanya gitu loh, "Mas, ada apa mas? Kok kayak gak tenang gitu, saman kenapa gitu, ada apa di atas itu?" Akhirnya Fadil ini mulai memberanikan diri untuk cerita ke petugas yang ada di situ, dan dia ceritakan semua dari awal pendakiannya sampai dia ketemu Mega dan lain-lain lah, sampai dia pingsan di perkebunan teh itu. Dan di situ baru petugas itu bilang kalau memang beberapa tahun yang lalu ada wanita yang hilang di atas dan lama tidak ditemukan gitu loh. Yang kemungkinan ya memang itu Mega itu sosoknya gitu loh. Akhirnya Fadil ini setelah agak tenang, dia jalan kembali pulang lah. Karena dia udah ngalamin kejadian yang kayak gitu, dia udah gak mikirin lagi masalahnya yang tadi sebelum dia mendaki gitu, soal dia yang sakit hati itu. Yang akhirnya dia ini setelah pulang ke rumah, dia besoknya kembali kerja gitu, Fadil lagi-lagi kaget karena di tempat kerjanya ini ada beberapa karyawan baru yang salah satunya sangat mirip sekali dengan Mega. Bahkan Fadil ini yakin kalau dia itu Mega. Sampai Fadil ini waktu pertama kali ketemu dia ini kayak orang ketakutan, lari gitu sampai keluar kantor. Akhirnya dia sampai pulang saat itu gak berani kembali ke kantor gitu. Dan setelah seminggu dia cuma berada di rumah, gak berani kerja karena takut ketemu sosok Mega ini lagi. Dia mulai memberanikan diri untuk masuk kerja lagi, dan ternyata memang wanita ini benar-benar orang lain dan memang cuma mirip aja sama Mega ini. Jadi terima kasih buat Fadil karena udah menceritakan pengalamannya ya. Semoga pengalaman Mas Fadil ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman kalau memang dalam keadaan yang kalut atau bermasalah atau ada masalah dan lain-lain, sebaiknya jangan cari pelarian ke gunung ya, karena itu akan mengurangi fokus kita saat melakukan pendakian dan akhirnya kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Semoga cerita kali ini bisa menghibur teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan salam sukmo, salam rahayu.